wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Asrumi Magister Humaniora selaku dosen pengampu mata kuliah MKU kelas 10 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Artikel ilmiah ini dipresentasikan yaitu mengenai 7 bahasa di dalamnya, yaitu yang pertama adalah judul dan identitas diri, yang kedua adalah latar belakang masalah, ketiga masalah, keempat adalah tujuan, yang kelima adalah metode, keenam yaitu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan mengenai itu judul dan identitas diri. Judul yang saya angkat adalah pentingnya strategi belajar mahasiswa antara kuliah dan organisasi Universitas Jember. Selanjutnya yaitu mengenai identitas diri. Identitas diri ini terdapat 3 baris. Baris pertama yaitu nama dan NIM, Siti Dewi Mutmainah 20021-0204046. Baris kedua yaitu pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Jember. Dan baris yang ketiga adalah email sitidewimutmainah@gmail.com. Bahasa latar belakang masalah. Dalam pemilihan judul ini, judul yang diangkat ini terdapat latar belakang yaitu mengingat pentingnya organisasi mahasiswa. Yang mana organisasi mahasiswa ini merupakan salah satu wadah yang bisa untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama pada mahasiswa, agar mereka lebih produktif lagi. Mahasiswa memang dari awal mempunyai tujuan utama yaitu mengupayakan untuk lulus tepat waktu dan juga bisa mengerjakan tugas perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Namun, pada kenyataannya, jika ada perkuliahan atau ruang dari kuliah tersebut bisa diselingi dengan kegiatan organisasian. Kenapa? Karena dengan begitu akan bermanfaat bagi mahasiswa. Dengan mengikuti keorganisasian, mahasiswa akan tampak memiliki nilai dalam diri mereka karena ada upaya dalam pengembangan diri mereka. Ada banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika mengikuti keorganisasian seperti halnya pengetahuan, wawasan, relasi, dan lain sebagainya. Mengingat pentingnya kuliah dan juga mengingat pentingnya organisasian, maka diangkatlah judul strategi belajar mahasiswa. Kenapa? Bagaimana strategi belajar mahasiswa? Mengingat pentingnya kegiatan organisasi dan juga kegiatan perkuliahan. Bagaimana mahasiswa bisa melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tanggung jawabnya ketika bisa ikut dalam kedua kegiatan ini, yaitu kuliah dan juga organisasi. Nah, bagaimana strategi belajar mereka yang tepat sehingga tidak bisa mengatasi sebuah permasalahan yang nantinya muncul seperti itu. Dari diangkatnya judul pentingnya strategi belajar mahasiswa antara kuliah dan organisasi Universitas Jember. Mengenai masalah antara kuliah dan organisasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak ada yang berat sebelah ataupun tumpang tindih. Maka dari itu, sebelum melangkah dalam organisasi, diperlukan sebuah perencanaan dan pertimbangan terlebih dahulu. Ketika mahasiswa menyadari dengan mengikuti organisasi itu berpengaruh, tetapi seringkali yang dilakukan mahasiswa lalai dalam memanajemen waktunya ataupun strategi belajarnya. Yang mana hal itu akan berpengaruh pada kedepannya, akan menimbulkan permasalahan kedepannya. Lalu, bagaimana strategi belajar dan manajemen waktu itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Jember? Dan disinilah permasalahannya mengenai judul yang diangkat. Mengetahui latar belakang masalah yang terjadi, tujuan dari
mahasiswa. Yang kedua, mengungkap strategi dan manajemen waktu yang bisa digunakan oleh mahasiswa Universitas Jember agar bisa melaksanakan perkuliahan dan kegiatan organisasi dengan baik. Tujuan lainnya yaitu mendeskripsikan pola belajar yang baik pada mahasiswa agar bisa menjalankan keduanya secara seimbang tanpa harus ada yang terlupakan. Karena itu merupakan salah satu tanggung jawab dalam diri. Untuk tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini. Yang selanjutnya adalah metode. Penelitian yang telah saya lakukan menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pada penelitian ini, saya menggunakan atau meminta bantuan pada angket, yang mana angket tersebut diisi oleh 40 mahasiswa Universitas Jember. Angket tersebut berbentuk pilihan tertutup dan pilihan terbuka. Kenapa? Karena saya tidak bisa melakukan wawancara secara langsung, jadi memungkinkan untuk menggunakan opsi pemilihan terbuka, sehingga apa yang ada pada mahasiswa tersebut bisa dicurahkan di situ. Nah, setelah itu data terkumpul sebanyak 40 lembar. Data tersebut akan diproses. Langkah-langkah dalam proses data tersebut yaitu meliputi 3 langkah. Yang pertama adalah seleksi data, yang kedua adalah tabulasi, dan yang ketiga adalah analisis data. Untuk yang pertama, seleksi data. Dari data yang saya peroleh, saya akan memilah dan memilih mana-mana yang termasuk dalam akan dimasukkan ke dalam tabulasi data nantinya, sehingga dalam memasukkan ke tabulasi dapat dipermudah. Untuk tahap selanjutnya adalah tabulasi data. Tabulasi data yang saya lakukan setelah memilih dan memilah, data tersebut akan saya jadikan menjadi tabel. Kenapa? Karena nanti akan mempermudah dalam menganalisis data. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu analisis data. Di tahap analisis data ini, saya bisa menganalisis dari data yang ada pada tabel. Analisis tersebut sesuai dengan apa yang dicantumkan pada angket yang telah diisi dan dijawab oleh 40 mahasiswa Universitas Jember. Tentang alasan saya mengangkat judul tersebut, tujuannya untuk apa, dan metode apa yang saya lakukan. Yang selanjutnya adalah hasil dari penelitian itu apa. Dari penelitian ini, tidak ada satu mahasiswa pun yang memilih mengenai opsi tidak pentingnya organisasi. Jadi, menurut mahasiswa Universitas Jember, organisasi itu penting untuk mereka. Karena memang nyatanya kegiatan organisasi mempunyai manfaat tersendiri, yaitu seperti adanya pengalaman, relasi, bahkan wawasan, dan juga dapat mengembangkan dirinya yang tidak selalu menuju ke akademik saja. Nah, dari data yang saya peroleh, terdapat 97,5% mahasiswa lebih memilih memprioritaskan kegiatan dari tugas kuliah, daripada kegiatan organisasi. Menurut saya itu wajar, karena dari tujuan utama mahasiswa berkuliah adalah untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Tetapi hal itu harus dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan. Karena kegiatan organisasi merupakan tanggung jawab dalam diri sendiri. Itulah yang harus ditanamkan. Yang pertama, mengenai strategi belajar. Strategi belajar yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember
yaitu dengan menjadwalkan antara tugas kuliah dengan tugas keorganisasian. Apabila ada ruang waktu, tugas kuliah akan diselesaikan terlebih dahulu agar nantinya ketika ada kegiatan organisasi, kegiatan kuliah sudah dilaksanakan atau sudah diselesaikan dengan baik. Sehingga organisasi tidak bisa bercampur dengan kegiatan perkuliahan. Yang kedua yaitu mengenai manajemen waktu. Waktu sangatlah penting, yaitu dengan menyelesaikan perkuliahan terlebih dahulu, mahasiswa dapat lebih menghargai waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah mengenai kegiatan dalam menjadwalkan antara kuliah dan juga organisasi. Jadi sebelum adanya mengikuti organisasi tersebut, mahasiswa harus lebih mempertimbangkan dan juga merencanakan atau menjadwalkan terlebih dahulu organisasi tersebut dengan kegiatan perkuliahan. Setidaknya nantinya ke depannya tidak terjadi sebuah permasalahan. Nah, itu tadi pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Nah, setidaknya dengan ketiga yang dipaparkan oleh mahasiswa ini dapat menjadi saran yang baik oleh mahasiswa Universitas Jember, yaitu dengan melakukan sebuah strategi belajar ataupun manajemen waktu yang baik dan sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya adalah mahasiswa Universitas Jember menempatkan berorganisasi itu mempunyai peran dalam kegiatan perkuliahan juga, yaitu mengenai penambahan wawasan, pengalaman, relasi, pengembangan diri sendiri, dan bentuk persiapan untuk kedepannya nanti saat selesai dalam perkuliahan. Tetapi mengikuti organisasi harus dilakukan pertimbangan, perencanaan, strategi belajar, dan juga bisa memanajemen waktu yang tersistematis dengan baik. Hal itu diperlukan agar mahasiswa bisa melaksanakan dua tanggung jawab